Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program Bincang Bola Tribun Timur. Seperti biasanya, setiap hari Selasa kita hadir menyapa para Tribuners lewat program Bincang Bola, program reguler yang tentu membahas terkait dengan perkembangan persepak bolaan Indonesia, utamanya klub kebanggaan masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Terbenar sebelumnya, semoga hari ini kita tentu masih diberikan kesehatan meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, langsung saja untuk bincang bola pada edisi kali ini, Selasa 25 Januari 2022, kita akan membahas persiapan laga pekan ke-21 Liga 1 2021-2022 antara PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Dan tema yang akan kita angkat yakni Barito Putra versus PSM, saatnya balas kekalahan. Nah, sekedar gambaran bahwa untuk laga pekan ke-21 merupakan laga putaran kedua, di mana laga putaran pertama sebelumnya PSM menghadapi Barito Putra, di mana Barito mampu mengalahkan PSM. Namun di putaran kedua ini tentu skuad PSM, skuad Laskar Pinisi berambisi untuk meraih kemenangan. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dua narasumber kita. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Bro Muhammad Al-Fajri atau Bro Fajri, Deputi Mendagri Red Gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Fajri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya untuk. Iya, sehat-sehat selalu, Bro Fajri. Siap. Terus yang kedua ada Muhammad Ibnu Al-Ghifari atau biasa saya sebut ini Bro Ibnu, Deputi Menteri Infocom The Maxman. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, Bro Ibnu dan Bro Fajri tentu dua supporter mewakili supporter PSM Makassar akan membahas soal bagaimana kesiapan ataukah prediksi-prediksi di mana laga nantinya di PSM menghadapi Barito pada hari Jumat 28 Januari 2022 dan masih berlangsung di Pulau Bali. Saya ke Bro Fajri dulu, langsung saja Bro. Laga menghadapi Barito nanti ini kita pada ini dulu. Gambaran dari Bro Fajri, apakah PSM bisa mampu meraih 3 poin seperti yang diharapkan oleh seluruh supporter PSM, ataukah ada gambaran lain yang bisa dijelaskan oleh Bro Fajri? Silakan. Baik Om, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh Tribuners hadir lagi bersama Tribun dalam bincang bola kali ini membahas persiapan PSM versus Barito dengan tema membalas kekalahan. Ya, itu bisa saja terjadi, kemenangan bisa saja terjadi kepada tim kebanggaan kita bila mana tim ini bermain dengan tim, bukan one man show. Tapi harus kita ketahui dan harus kita yakini bahwa mereka adalah tim dan pemain harus sadar bahwa mereka ini harus bermain dengan hati karena ada misi dan ada harapan besar dari kami kalangan supporter maupun pecinta PSM, yaitu kemenangan. Begitu Om. Artinya kalau Bro Fajri lihat 3 laga sebelumnya ini kan baru memasuki putaran kedua. 3 laga sebelumnya PSM di bawah asuhan pelatih baru Jobgal ini belum terlihat padu dan belum memainkan permainan secara tim ya, Bro Fajri ya. Ya betul. Jadi 3 laga sebelumnya baik Madura,
Persebaya maupun yang terakhir Kediri ini belum ada apa itu sentuhan pelatih yang lebih dari pelatih-pelatih sebelumnya. Pelatih belum bisa menyatukan pemain di lapangan, belum bisa memberikan semangat dan persepsi motivasi bahwa mereka adalah tim. Karena bisa kita lihat teman-teman squad PSM yang bermain di 3 laga kemarin itu masih one man show, dalam artian ya ini bola ketika di saya terserah saya mau apakan, mau lari sampai ke ujung garis terserah, saya tidak peduli siapa yang di depan dan siapa yang ada di belakang saya maupun yang membantu saya ketika penyerangan. Itu yang saya lihat. Oke, saya langsung ke Bro Ibnu ini. Kalau gambaran dari Bro Fajri tadi nih cukup gamblang bahwa PSM di laga pekan ke-21 menghadapi Barito sangat memungkinkan, sangat bisa meraih kemenangan asalkan bermain sebagai tim. Artinya Bro Fajri melihat 3 laga sebelumnya, termasuk terakhir menghadapi Persik dengan skor kacamata itu karena tidak adanya permainan secara tim alias bermain secara individual. Kalau Bro Ibnu sendiri bagaimana melihatnya? Apakah bersepakat dengan Bro Fajri atau punya pandangan sendiri? Silakan Bro Ibnu. Ya, kalau betul. Terima kasih kalau atas kesempatan yang diberikan. Untuk PSM sendiri, ya namanya kita supporter PSM ya pasti kita inginkan kemenangan tuh. Tapi kalau kita berkaca ketika pertandingan terakhir, kita kayak seakan bermain tuh tidak ada pola. Betul tadi yang dikatakan siapa? Om Fajri ini kalau masih one show Menki. Tidak ada tujuannya ini permainan di dalam kayak apa. Kayak beberapa pertandingan saya perhatikan untuk sayap sendiri kita sayap tidak ada yang menusuk. Begitu dapat bola oper ke belakang. Nah, itu mungkin jadi evaluasi untuk pertandingan nanti lawan Barito. Kalau kita lihat pertandingan kemarin, Barito kan 2 kali kalah, 1 kali seri. Sedangkan kita ya 1 kali menang beruntung, 1 kali kalah tidak beruntung, dan 1 kali seri yang sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Kita menang lawan Madura itu memang hanya beruntung. Terlepas dari permainan yang ya masih tidak jauh beda dari putaran pertama. Kita hanya diuntungkan oleh gol penalti ya. Terus yang kedua, kenapa saya bilang kalah tidak beruntung? Karena 2 gol dari Persebaya merupakan kesalahan dari pemain belakang PSM. Sedangkan seri sebenarnya ya karena memang mainnya PSM begitu nih, itu yang memang dia dapatkan ya maksimal seri lah gitu. Oke, sebagai gambaran Tribuners, putaran kedua dimulai saat PSM menghadapi Madura United, kemudian menghadapi Persebaya, dan terakhir menghadapi Persik Kediri sebelum harus jeda kompetisi selama sepekan ini. Dan 3 laga ini merupakan laga awal pelatih baru PSM, Jobgal, asal Brasil. Dan tadi Bro Ibnu juga sudah memberikan sedikit gambaran bahwa dari 3 laga ini PSM hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Tentu kalau berkaca dari apa yang disampaikan Bro Ibnu dengan Bro Fajri, bahwa sebenarnya sampai 3 laga yang sudah dilakukan di PSM ini belum terlihat ada pola pertama. Yang kedua, kalau Bro Fajri bilang belum adanya pemain-pemain yang bermain secara individual. Di laga keempat ini saya kembali ke Bro Fajri. Di laga keempat atau laga pekan ke-21 menghadapi Barito, kira-kira untuk apakah Jobgal, menurut prediksi Bro Fajri ini, apakah Coach Jobgal akan mengubah situasi itu, ataukah masih sama dengan kemungkinan masih sama dengan pola-pola sebelumnya? Baik, jadi kalau memang seorang Jobgal ini adalah pelatih yang hebat, dia harus mengambil keputusan untuk mengubah.
permainan. Terus jangan memaksakan pemain yang tidak bisa main, dan ketika pemain habis di lapangan dia harus cepat diganti. Jangan memaksakan untuk main. Terus untuk apa mendatangkan 2 pemain asing tambahan kalau hanya untuk di penghias bangku cadangan? Belikan dia lemari kaca, kita pajang mereka, begitu. Oke. Artinya bahwa ada beberapa pemain yang diturunkan oleh Jobgal di laga sebelumnya, termasuk laga Persik kemarin. Menurut pandangan Bro Fajri itu sebenarnya tidak bermain maksimal ya, yang patutnya harus ditarik atau tidak perlu dimainkan sebagai starter, atau bagaimana Bro Fajri? Ya, atau bisa langsung saja pemain yang dimaksud ini siapa begitu? Di laga terakhir itu kan ada pemain yang sudah habis stamina di lapangan, terus ada memang yang belum bisa untuk jadi starter dimainkan. Cobalah pelatih Jobgal ini berani mengambil keputusan memainkan pemain muda yang ada di PSM, karena saya yakin pemain muda yang ada di PSM sekarang ini sangat berpotensi semua. Mari kita coba di lini tengah, kalau memang Pluim masih ada di dalam kondisi cedera dan hanya dipaksakan untuk main, mari kita pasang semacam Rafli, diduetkan dengan Evan. Terus kita ada Patrick juga di kanan. Marilah kita berani benahi untuk keluar dari zona yang tidak nyaman. Oke. Ya, kalau pandangan Bro Fajri tadi bahwa ada sebenarnya untuk di putaran kedua ini PSM melakukan nyaris melakukan perombakan sekitar 40-50% skuad. Termasuk tadi yang dimaksud ada 2 legion asing, 2 pemain asing baru yang didatangkan. Tapi khusus untuk gol-gol mungkin sejauh ini belum mendapat menit bermain, sementara Damiter baru sekali main, itu pun menjadi pemain pengganti. Dan tentu ini menjadi pertanyaan untuk para supporter. Tadi Bro Fajri sudah mewakili bahwa kenapa tidak dipasangkan, kenapa tidak dimainkan di laga menghadapi Persik. Begitu. Terus yang menarik ini memang bahwa saya menyambung dari Bro Fajri tadi bahwa sosok William Pluim setahu saya beberapa kali dikonfirmasi ke Jobgal bahwa mengapa memaksakan memainkan William Pluim sementara dia masih dalam kondisi cedera, dan jawabannya masih sama bahwa dia percaya bahwa William Pluim adalah pemain terbaik yang ada di PSM dan memiliki motivasi untuk bermain. Tentu ini menjadi pro kontra juga pernyataannya, tapi saya langsung ke sebelum ke Bro Fajri lagi, saya ke Bro Ibnu dulu. Kira-kira melihat dari pandangan dari Jobgal ini bahwa dia mempercayai seorang William Pluim, meskipun kita percaya semua bahwa Pluim adalah maestro ataukah salah satu pemain asing terbaik yang ada di Liga Indonesia, tapi secara kondisi sekarang Bro Ibnu, William Pluim pantas dimainkan selama 90 menit ataukah hanya terkesan dipaksakan? Silakan. Iya, kalau menurut saya sih, karena melihat dari beberapa pertandingan terakhir, kondisi Pluim kayaknya belum ini, terutama masalah fisik kayaknya. Iya. Kalau kita lihat tipe Pluim ini hampir-hampir mirip dengan siapa? Anko Jansen ya, kalau main. Saya kalau perhatikan itu, kalau dia main berdua, kayak tabrakan mainnya begitu. Jadi di tengah itu kayak kayak stuck ya, aliran bola itu tidak cepat ke depan. Sedangkan kita kan mau dibilang strategi tim istilahnya yang tendang langsung ke atas, kick and rush ya kalau istilahnya. Kick and rush ya. Kick and rush ya. Kebanyakan tim Indonesia sih pakainya strategi begitu. Tapi kita berkaca ke pemainnya dulu sendiri, bagaimana, apakah tepat penggunaan strategi itu?
Nah, kalau kita lihat kan kehadiran Pluim di situ, strategi itu kayaknya tidak cocok. Kenapa? Karena kehadiran Pluim lebih banyak menilai bola atau istilahnya apa ya, Terus ada menguasai bola lagi lebih. Anco ya. Ya, itu apalagi dengan kehadiran Anco. Ya kita lihat Anco beberapa pertandingan ini dipasang sebagai sayap, kalau nggak salah dipasang sebagai sayap. Iya. Ya sama pekerjaannya, bawa bola, putar, oper lagi. Nggak ada yang anu ya paling kita kekurangan sosok seperti Rizky Eka kayaknya, yang berani menusuk ke dalam, memberikan umpan. Itu. Berarti Jadi kalau secara menurut saya William Pluim kalau memang belum maksimal sembuh cederanya, nah, kan banyak di pemain-pemain lokal ini. Kita sebenarnya ini yang saya ini menurut pribadi ya, kenapa kalau ada pemain asing itu terasa istimewa sekali. hmm, Ya. Padahal kita belum tahu ini, belum pernah kita coba nih pemain lokal sendiri. Siapa tahu bisa lebih dari sosok William Pluim kan? iya. Gitu. Ya, jadi itu mungkin saya rata-rata orang kalau lihat pemain asing seakan-akan pemain asing ini yang akan membuat perubahan di PSM, tapi kalau menurutku tidak. Kenapa kita tidak coba saya pemain lokal atau Oke, kalau ini kita lihat pemain-pemain di luar negeri ada pemain asing ya dia berani juga cadang, kan tergantung bagaimana. Kalau memang di latihan dan persiapan pemain lokal lebih matang, lebih siap, kenapa harus dipaksakan pemain asing yang notabene fisiknya mungkin belum kembali, ditambah lagi progres cederanya kan yang masih tahap penyembuhan gitu. oke. Ya dalam sepak bola Indonesia memang mungkin saya sepakat dengan Bro Ibnu ya. Artinya bahwa kompetisi kita ini di Indonesia masih bergantung dengan kehadiran para pemain-pemain asing yang Apalagi striker. menjadi tumpuan lah, apalagi striker ya, betul. Terus ini mungkin sama dengan apa yang selalu disuarakan oleh para supporter Indonesia, termasuk supporter PSM, bahwa keberanian untuk memainkan pemain-pemain muda, pemain-pemain Ya, lokal ini harusnya lebih diutamakan. Kalau secara catatan memasuki putaran kedua ini, catatan dari Tribun Timur sendiri, baru ada 2 pemain akademi, pemain muda kita, jebolan akademi PSM yang mendapatkan menit bermain. Ada Patrick Kalon dan ada Rapli Asrul. Sama tadi yang disebut oleh Bro Pajri bahwa sebenarnya banyak pemain-pemain muda yang bisa mendapatkan menit bermain dan bisa memberikan dampak yang lebih baik ketika diberikan kepercayaan. Mungkin saya ke Bro Pajri, kira-kira selain Rapli Asrul dan Patrick Kalon yang sudah bermain, kalau Rapli kita katakan bermain sebagai gelandang ya, gelandang serang, Patrick sebagai winger sudah mendapatkan menit bermain, sementara pemain lainnya belum mendapatkan. Kira-kira pemain mana yang menurut Bro Pajri, pemain-pemain muda ini yang kita maksud, bisa lah untuk dicoba di laga menghadapi Barito nanti? Oh iya. Jadi seperti yang kita lihat di pertandingan melawan Surabaya kan, kita lemahnya kemarin koordinasi antar kiper dengan back. Kita tidak coba mengevaluasi setelah pertandingan itu, masukkan Juliano. Juliano ini kan pemain muda, terus berlevel timnas. Nah, mungkin dengan semangat ini mereka kembali ke Makassar, mereka kembali ke PSM itu ingin menunjukkan kualitas kemampuannya dengan alasan ya lambang yang ada di dada. Tetapi ketika kembali ke Makassar tidak ada ruang yang diberikan. Untuk apa dipanggil semacam Juliano, Dewa, kalau hanya menjadi penghias bangku cadangan. Dan di lini depan itu cobalah Jogja harus cepat mengevaluasi. Kalau bisa Anco, kalau memang performanya tidak memungkinkan ya dicadangkan. Ya. Jangan terlalu memaksakan untuk bermain dengan tidak mendapat hasil apapun. Oke. Siap.
ini soal Anco ini terlalu banyak sorotan nih untuk pemain asal Belanda ini. Selain Bro Fajri dan Bro Ibnu tentu banyak suara-suara di luar sana, termasuk terakhir kemarin mantan kapten PSM ini Bang Handi Hamzah secara keras menyatakan bahwa ya perlu dicadangkan lah sekali-sekali, dan ya mudah-mudahan suara-suara seperti ini, saran seperti ini bisa didengarkan, karena tentu kita mau Bro Ibnu atau Bro Fajri maupun supporter PSM lainnya berharap bahwa siapapun yang dimainkan yang penting PSM harus menang, begitu deh kira-kira. Tendensi pribadi ke pemain apapun itu, cuman kita yang menyoroti dari hasil tiga laga pertama di putaran kedua, dan kami ingat betul apa yang disampaikan oleh MO PSM pada saat kita menjemput 4 pertandingan awal kita akan melakukan pembenahan jika hasilnya masih maksimal. Dan saya rasa setelah itu kita lihat hasil, apakah itu betul-betul terrealisasi atau tidak. Oke. Sip. Ya kita sudah membahas lebih banyak soal PSM, persiapan PSM, apa yang harus dibenahi PSM jelang menghadapi Barito Putra di pekan ke-21, tapi tentu kurang afdol kalau kita tidak membahas kekuatan dari calon lawan PSM sendiri. Tapi sebelum kita membahas itu, kita jeda dulu dan akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kembali lagi di Bincang Bola, masih dengan tema yang sama, yakni preview antara PSM menghadapi Barito Putra di pekan ke-21 Liga 1 Indonesia 2021-2022 yang akan bermain Jumat 28 Januari mendatang. Dan kita masih bersama dengan Bro Fajri dari Red Gen dan Bro Ibnu dari The Maxman. Tadi di sesi pertama kita sudah banyak membahas soal persiapan PSM, soal apa yang harus sebenarnya dibenahi oleh skuad PSM, skuad asuhan Jobgal untuk meraih 3 poin menghadapi Barito Putra. Sementara calon lawan PSM tentunya Barito Putra juga dalam kondisi tidak baik-baik saja, sama dengan PSM sendiri di putaran kedua ini. Meskipun kedua tim, baik PSM maupun Barito, di putaran kedua melakukan perombakan
skuad yang cukup besar lah. Di Barito saat ini ada pelatih baru mereka, yakni Rahmat Darmawan. Tentu ada juga beberapa pemain baru, termasuk beberapa pemain asing baru juga. Saya ke Bro Ibnu dulu. Kalau melihat dari kekuatan Barito sendiri, sekedar kita ketahui kan Barito saat ini berada di zona degradasi, berada di peringkat ke-16 klasemen sementara. Pertandingan sebelumnya juga bermain imbang sama dengan PSM, dan menghadapi PSM sendiri nanti di pekan ke-21, apakah Barito akan memberikan kesulitan untuk skuad PSM sendiri, ataukah terbilang cukup mudah untuk PSM nantinya meraih kemenangan? Silakan. Ya, baik. Kalau menurut pendapat pribadi, saya sih pesimis PSM bisa dapat poin penuh ya. Maksimal kalau rezeki bisa menang ya menang. Kalau dari sisi dilihat dari pemain dan skuad yang ada, saya sih pesimis PSM bisa menang. Kenapa? Karena kita lihat Barito mendatangkan pemain-pemain di putaran kedua itu pemain-pemain pengalaman semua. Ya, kita lihat ada Bruno Matos, mantan Persija, mantan pokoknya mantan pemain Liga 1, ada Rafael da Silva, Gai Junior, ada Maitimo juga, Yuyunko. Nah, saya kan kalau dari kita sendiri, pemain-pemain yang kita datangkan ya rata-rata dari pemain Liga 2 ya. Ya, tapi kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir kan, kita lihat mungkin karena kita sama-sama masih baru, pelatih juga baru, mungkin masih sama-sama mencari pola. Karena kan saya dengar kemarin kalau untuk PSM sendiri, yang saya dengar katanya patokannya 5 pertandingan yang untuk mencari posisi pemain yang tepat jadi starting line up. Jadi kalau untuk pertandingan nanti kan PSM, saya sih pesimis untuk bisa menang. Tapi kalau harapan dari supporter sendiri pasti maunya menang sih. Tapi kalau lihat dari dari materi pemain, ya mungkin maksimal seri lah. Oke. Dari Bro Ibnu ini memang cukup menarik ini Barito, bahwa memasuki putaran kedua beberapa perombakan dilakukan dan pemain-pemain yang didatangkan ini levelnya cukup di atas lah. Cukup baik dalam artian pemain-pemain yang cukup berpengalaman, termasuk pemain asing yang didatangkan juga ini, pemain asing yang sudah lama berkiprah di sepak bola Indonesia, dan tentu ini menjadi satu kesulitan untuk PSM di pertandingan nanti. Saya ke Bro Fajri. Ini kalau dari Bro Ibnu tadi menjelaskan soal skuadnya Barito ini jauh lebih baik lah dari skuad PSM secara pemain. Tapi antara PSM dan Barito sendiri ini kan memiliki kesamaan, artinya sama-sama memiliki pemain-pemain baru yang langsung ditempatkan sebagai starter. Kalau Bro Fajri sendiri melihatnya dengan status atau kualitas pemain, anggaplah karena PSM lebih banyak mengandalkan sekarang pemain-pemain jebolan Liga 2 yang ditarik dari Persis misalnya, ini bisa mengimbangi permainan Barito nantinya atau bagaimana Bro Fajri? Ya, jadi kalau saya sendiri melawan Barito, chance kita untuk menang itu sulit. Karena memang kita harus akui Barito mendatangkan pemain di putaran kedua adalah pemain senior dan pemain yang sudah lama berkiprah di Liga 1, semacam Rafa, Maitimo, terus Gai Junior, terus Bruno Matos. Mereka ini lebih ada pengalaman di Liga 1. Dan pelatih anyar mereka adalah Rahmat Darmawan. Pemain yang tim kebanggaan kita datangkan ini kebanyakan dari Liga 2. Dan saya lihat hanya Persisol yang diciplak ke PSM ke Liga 1. Dan para pemain yang ada di PSM harus kita akui, mereka ditahu oleh Rahmat Darmawan baik secara kualitas maupun kemampuan.
karena kebanyakan pemain yang didatangkan oleh PSM adalah dari Persis Solo, sedangkan yang melatih kemarin di sana kan adalah Rahmat Darmawan. Jadi untuk menang kita chance-nya sangat sedikit, tetapi saya harus percaya ketika PSM bermain layaknya sebuah tim, mereka saat dalam permainan tidak one man show dan tidak hanya untuk memperlihatkan skill pribadi dan kemampuan individu saja. Saya yakin kita bisa melawan itu semua. Oke, ini juga yang cukup menarik selain karena perbedaan squad lah. Kita berkaca, kita menarik ke belakang sebelumnya di putaran pertama, ketika saat itu Barito Putra beberapa laga tidak memenangkan pertandingan, selalu kalah, terus berada di zona degradasi. Bukan lagi zona degradasi waktu di putaran kedua, tapi memang sebagai juru kunci. Lantas menghadapi PSM malah kalah waktu itu. Artinya bahwa ini bisa saja menjadi hal yang terulang kemungkinan, karena Barito juga tentu memiliki motivasi lebih ya, berupa jeria berada di zona degradasi saat ini. Saya mungkin ke Bro Ibnu lagi melihat situasi antara Barito dan PSM. Anggaplah kita menganggap bahwa keduanya sama-sama dalam kondisi tertekan. Kondisi tertekan artinya bahwa 2 pertandingan tanpa kemenangan. Kira-kira dalam laga nantinya ini, kalau Bro Ibnu sama Bro Fajri tadi cukup pesimis sih, bahasanya sudah cukup pesimis bisa meraih kemenangan, tapi kira-kira kunci untuk meraih kemenangan dari PSM menghadapi Barito nanti itu apa kira-kira, Bro Ibnu? Kunci untuk kemenangan ya mungkin yang seperti kita sebelumnya, kita kan main tanpa pola ya, mungkin itu. Semoga ini kan ada 1 minggu lebih waktu untuk untuk persiapkan tim lawan Barito nanti. Saya harapnya nanti lawan Barito ya sudah bisa terbentuklah pola permainan. Karena kalau kita lihat kita bahas ke PSM dulu sedikit. Kebiasaan orang, bukan cuma PSM, kebiasaan tim-tim di Indonesia itu mendatangkan dulu pemain baru pelatihnya. Itu. Jadi itu juga mungkin menjadi kendala kenapa tim PSM sendiri itu sulit untuk mendapatkan chemistry antar pemain. Ya kenapa? Karena dari pelatih sendiri itu pasti dia dapatnya info dari asisten pelatih sebelumnya. Asisten pelatih yang infokan bahwa bla 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 bla. Seperti kayak tadi, kenapa sampai William Pluim meskipun sampai cedera tapi tetap dipaksakan main, mungkin karena itu info dari orang yang lama di situ yang sebenarnya. Nah, jadi itu untuk saya. Halo, Bro. Halo. Oke, ya. Artinya ini sepertinya ada nada-nada pesimis antara Bro Fajri dengan Bro Ibnu ini, tapi tentu sebagai supporter PSM mau tidak mau kita harapannya sih pasti kemenangan yang harus diraih PSM di laga pekan ke-21 ini. Meskipun dengan berbagai persoalan yang dihadapi sekarang, dengan gambaran hasil laga sebelumnya, tapi mudah-mudahan di laga menghadapi Barito kondisinya bisa berbeda. Lantas untuk istilahnya ya, kira-kira ketika Bro Fajri maupun Bro Ibnu ditempatkan sebagai pelatih ataukah di posisi Jobgal, kira-kira saya ke Bro Fajri dulu. Untuk menghadapi Barito nanti siapa 11 pemain yang dipilih Bro Fajri yang akan bermain sebagai starter? Ya, saya kalau 11 pemain sih, kiper masih oke lah, tetap Hilman. Di bawah itu kita boleh coba duetkan Meter dengan Kipu, kalaupun salah satunya
sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin boleh dicoba Juliano, terus dibantu oleh Rahman dan Delvin. Terus di tengah boleh kita coba M. Arfan diduetkan dengan Rashid, karena chemistry yang terbangun antara kedua pemain ini sudah pernah kita lihat. Terus kita bisa coba Dewa sebagai putra daerah juga, karena dengan label putra daerah pastilah semangatnya akan jauh di atas yang lain. Terus di saya kiri lagi mungkin kita bisa memainkan siapa ya yang ada di pos itu. Terus untuk striker, kalaupun gol-gol sudah bisa diturunkan, diduetkan dengan Ferdinand. Apa salahnya coba kita duetkan gol-gol dengan Ferdinand? Pakai 2 striker ya, Bro Fajar ya. Kemarin teman-teman supporter punya ekspektasi yang besar terhadap gol-gol. Tetapi ketika melihat gol-gol tidak ada di di starting, pasti teman-teman kaget. Kemana gol-gol? Sedangkan di sosmed resmi PSM kan dia ikut ke lapangan, ternyata gol-gol sebelum masuk ruang ganti mengalami cedera di uji coba lapangan. Jadi kita juga merasa was-was, ini gol-gol hanya sebatas titipan atau memang kemauan dari tim. Oke. Ya, semoga kemarin kabar terakhirnya bahwa gol-gol butuh istirahat selama sepekan, dan kemarin sudah jeda kompetisi juga. Mudah-mudahan menghadapi Barito bisa dimainkan. Terus saya ke Bro Ibnu, sama dengan pertanyaan yang sama Bro Ibnu. 11 pemain terbaik kira-kira yang menurut Bro Ibnu pantas untuk dimainkan agar bisa raih kemenangan lah atas Barito nanti. Saya mungkin lebih contohnya dia pakai 4-4-2 ya, karena kemarin dia mainnya terus 3-5-2. Ya kemarin kulihat kebanyakan pakai 3 back. Jadi kalau satu kali di counter ya selesai. Ya, kalau saya cocoknya itu 4-4-2 untuk kiper Hilman, untuk di tengah Meter mungkin sama Erwin Gutawa. Erwin main ya cedera. Erwin. Cedera jadi tetap ada cadangan. Iya itu Meter Erwin, mungkin di kiri Abdul Rahman, di kanan Kipu, kita kembalikan Kipu ke posisi awalnya. Di tengah Arfan Rashid atau Arfan Pluim kalau sudah bisa. Terus untuk sayapnya mungkin Ilhamuddin sama Rizky Eka. Dan sama yang tadi 2 striker depan gol-gol sama ini Ferdinand. Oke. Ya, Bro Ibnu dan Bro Fajri menginginkan ada duet striker ini. Ada 2 striker yang dipasang. Ini mengingatkan kita semua di era di Liga 1 2020 ya, waktu masih Bojan Hodak, di mana Giancarlo dengan Ferdinand diduetkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran, mudah-mudahan juga ini semacam saran yang cukup baik lah menurut saya, karena kondisi PSM saat ini terakhir menghadapi Persik kemarin ini cukup membingungkan juga, karena untuk pertama kalinya PSM bermain tanpa satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Ini cukup aneh, dan mudah-mudahan semua ini bisa diperbaiki. Saran atau masukan dari Bro Fajri dan Bro Ibnu sebagai perwakilan supporter, ini mudah-mudahan bisa didengar lah, minimal ada motivasi lebih lah untuk para pemain atau ke tim kepelatihan dan manajemen agar PSM bisa terus berbenah dan yang terdekat bisa memenangkan pertandingan menghadapi Barito Putra. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih Bro Fajri atas waktunya, Bro Ibnu juga. Semangat Kika, belum pemain ini. Kita optimis lah PSM bisa raih 3 poin menghadapi Barito. Hilangkanlah pesimis itu. Tetap ewa kok ya. Kita optimis cuman ya masa mau dipaksakan
optimis padahal pesimis. Tapi tetap ewak di. Tetaplah. Iya. Oke ya. Tim ini bermain. Nah. Nah, satu tim jangan baper. Iya, 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 betul. Intinya jangan baper, tetap optimis, tetap tunjukkan permainan yang terbaik, dan terakhir tetap ewako, Shirin Apache. Oke, terima kasih Bro Fajri, Bro Ibnu atas waktunya. Jangan bosan-bosan hadir di Bincang Bola Tribun Timur. Terus berbagi informasi, berbagi masukan lah untuk para Tribuners, para fans PSM, supporter PSM yang terus memberikan dukungan kepada klub kebanggaannya. Dan bagi Tribuners, di penghujung acara ini saya tak lupa menyampaikan agar tetap mengutamakan kesehatan. Kita masih di masa pandemi COVID-19. Tetap utamakan terus menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dan mari dukung program vaksinasi agar kita semua terhindar dari COVID-19. Salam olahraga, tetap semangat, tetap ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.